Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Nur Safitri, Febitiawan Nurasana Putri, Hidayatul Mukaromah, dan Maulina Adianti. Di sini kami akan menjelaskan tentang rancangan pembelajaran dalam UBD, lembar kerja H. Selanjutnya, lembar kerja H, Hock and Hall. Pada langkah Hock and Hall ini, guru memberikan pertanyaan terbuka atau masalah terbuka yang berhubungan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik. Misalnya diberikan masalah berupa fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Berikut cara bagaimana guru menyusun pembelajaran pada langkah Hock and Hall ini. Yang mana pertama adalah pendalaman peserta didik terhadap suatu masalah, tantangan, atau situasi yang harus membutuhkan kecerdasan peserta didik, bukan hanya sekedar untuk membutuhkan pengetahuan atau teori saja. Yang kedua, ini peserta didik diberikan pemantik yang dapat mengunggah pemikiran, seperti diberikan anomali, fakta aneh, atau kejadian yang menarik perhatian. Selanjutnya yang ketiga adalah peserta didik harus terlibat secara emosional, dan yang keempat ini peserta didik harus merasa terkoneksi sehingga peserta didik dapat terlibat dan memiliki kesempatan untuk membuat hubungan pribadi terhadap suatu topik tersebut. Selanjutnya, selanjutnya peserta didik akan diberikan pertanyaan pemantik seperti 1. Apakah bakteri atau mikroorganisme dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara memanfaatkannya? Kedua, apakah bisa menanam sayuran tanpa menggunakan media tanah dan bagaimana caranya menanam tanpa media tanah? Ketiga, bagaimana prinsip kerja menanam sayuran tanpa menggunakan tanah? Selanjutnya, selain itu diberikan juga motivasi seperti peserta didik dapat menjadi seorang petani pintar tanpa perlu lahan yang luas untuk bercocok tanam, dan bahkan dapat memanfaatkan bakteri atau mikroorganisme dalam proses pembuatan bahan pangan. Selanjutnya dapat juga menyajikan simulasi bioteknologi seperti pembuatan tahu, tempe, jamu, yogurt, keju, dan lain-lain. Next. Kemudian bagaimana caranya mengubah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja. Nah, dapat dilakukan dengan 3, yaitu pembelajaran yang berpihak pada peserta didik atau student-centered learning. Nah, kemudian memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memilih konten sesuai dengan kebutuhannya. Dan ketiga, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan hasil kinerjanya sesuai dengan minat dan bakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maulina Adianti. Silahkan. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua. Kedengaran nggak? Situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar, segera menarik, konkret, dan sangat penting? Yang pertama yaitu pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif yang membuat peserta didik mengutarakan ide-ide atau gagasan dapat melalui diskusi dan proyek berkelompok. Yang kedua, keadaan konkret adalah mengaitkan dengan fenomena lingkungan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mengenai materi bioteknologi, peserta didik mengamati penerapan bioteknologi konvensional dalam pertanian, yaitu sistem kerja hidroponik. Dan yang ketiga, pembelajaran dilakukan dengan studi kasus yang mengharuskan peserta didik berpikir kritis atau melakukan pengamatan secara langsung. Selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga, bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi? Di sini ada 4. Yang pertama, menerapkan pendekatan saintifik yang berorientasi atau berpusat pada peserta didik, student-centered approach. Yang kedua, guru berperan sebagai mediator, fasilitator, dan demonstrator bagi peserta didik.
Yang ketiga, penyampaian materi menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi digital, misalnya melalui PowerPoint. Dan yang keempat, penyampaian materi menggunakan teknologi konvensional, misalnya alat peraga laboratorium maupun hasil kreasi guru. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hidayatul Mukarramah. Ya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pada poin keempat, yaitu peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit. Yaitu ada 5 cara untuk menopang minat belajar siswa. Yang pertama ada konten pembelajaran memuat fenomena lingkungan sekitar peserta didik, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Maulida sebelumnya. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang bersifat abstrak dapat direpresentasikan atau divisualisasikan melalui video maupun gambar. 3, proses pembelajaran diselingi dengan ice breaking agar peserta didik menjadi rileks dan tidak tegang. 4, proses pembelajaran melalui kerjasama kelompok sehingga nantinya peserta didik yang kesulitan dapat bertanya kepada teman yang telah paham atau bertanya langsung dengan guru. Yang kelima yaitu proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Jadi peserta didik diberikan kebebasan dalam mengakses internet untuk mencari sumber belajar. Poin kelima yaitu apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan untuk memutuskan. Yang pertama ada kurangnya stimulus yang diberikan oleh guru, seperti pertanyaan pemantik yang diajukan itu belum mampu menarik perhatian siswa untuk berimajinasi dan berpikir kritis. 2, peserta didik kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Ketiga, sarana dan prasarana kurang memadai seperti ketidaktersediaannya teknologi berupa smartphone atau laptop untuk mengakses internet dalam mencari sumber belajar. 4, kurangnya motivasi yang dimiliki oleh peserta didik dalam belajar. Dan yang kelima adalah peserta didik terbiasa dengan pola asuh otoriter sehingga bergantung terhadap orang lain dan tidak mampu mengambil keputusan secara mandiri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah penjelasan dari kelompok 2 kepada kelompok 3. Silahkan jika ingin ada yang ditanyakan. Baik, sebelumnya suara Ulun terdengar lah, Kak? Ya, terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dari kelompok 3, mohon izin mewakili kelompok kami. Di sini Ulun ingin bertanya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa cara di mana guru dapat melakukan pendekatan mengenai penyampaian materi. Nah, di sini kan kelompok kakak itu mengambil materi atau ide besarnya tentang proses pembuatan bioteknologi konvensional khususnya terkait hidroponik. Nah, jadi yang Ulun tanyakan itu bagaimana cara guru dalam melakukan pendekatan penyampaian materi, khususnya pada materi tersebut, sehingga dapat menghasilkan minat dan keingintahuan yang besar terhadap hal tersebut oleh peserta didik. Sedangkan dari segi pemanfaatan lahan di sekolah itu masih minim. Terus dari pihak sekolah pun itu masih kurang untuk pendanaan, sehingga kesulitan untuk membuat proyek hidroponik itu, Kak. Mungkin itu saja. Belum yang pertama. Ulun ulangilah tadi pertanyaan dari kelompok 3. Apakah yang pertama tadi bagaimana cara guru untuk mengunggah kayak apa ya, untuk menarik perhatian peserta didik terhadap topik itu ya. Dan yang kedua, bagaimana caranya kalau misalnya
di sekolah itu pendanaannya kurang gitu ya. Iya, Kak. Baik. Yang pertama tadi yang pastinya caranya itu adalah memberikan pertanyaan pemantik seperti yang kami tunjukkan tadi di slide. Mohon tunggu sebentar. Nah, untuk pertanyaan pemantik yang kami sajikan tadi ada 3, yang mana yang pertama itu apakah bakteri atau mikroorganisme dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara memanfaatkannya, dan itu berkelanjutan. Dan yang kedua ini apakah bisa menanam sayuran tanpa menggunakan media tanah, yang mana seperti kita tahu siswa itu pasti mengenal nanam sayur itu pasti menggunakan tanah. Dan secara aplikatifnya, dan memang ada yang tidak menggunakan tanah, yaitu nanti adalah penerapan dari konsep bioteknologi gitu. Seperti itu sih yang kelompok kami paparkan gitu. Menurut kelompok kami seperti itu untuk mengikat perhatian siswa terhadap materi bioteknologi. Dan untuk pendanaan dari sekolah, mungkin Ulun bertanya gitu ya, dari kitab PPL di sekolah masing-masing itu apakah masih belum ada penerapan dari bioteknologi konvensional, yaitu tepatnya dalam pertanian gitu. Soalnya kalau di SMP 6 Banjarmasin itu sudah ada gitu. Tinggal menjalankan. Cek, apakah suara Ulun terdengar? Ya, terdengar tadi. Pertanyaan Pian tadi apa maksudnya? Tadi kan pertanyaan dari kelompok 3 yaitu adalah bagaimana kalau misalnya kendalanya di sekolah tidak ada pendanaan gitu ya. Ulun balik bertanya gitu ya, soalnya bentar, sekolah mana yang tidak ada untuk penerapan bioteknologi konvensional, yaitu khususnya di hidroponik gitu. Soalnya di sekolah PPL yang kami laksanakan di SMP 6 Banjarmasin itu sudah ada gitu. Jadi Ulun bertanya lagi ke kelompok 3, emangnya ada yang masih belum ada gitu, belum ada alatnya di sekolahan gitu. Anggaplah mungkin ada. Nah, Iya. jawablah misalkan yang kandidat tuh kayak Pak, gitu aja Gin. Nggak usah dibalikin pertanyaannya. Anggaplah semisalnya ada, anggaplah aku nih diandak di IKN loh, tiba-tiba kandidat bisi duit gasan pendanaan bikin hidroponik mungkin gitu ya pertanyaannya Nurul. Iya, Kak. Terlebih kan mungkin aja tuh kan jar kakaknya tadi kan hidroponik itu bisa memanfaatkan kan konsepnya itu penggunaan media lain selain tanah, misalnya kan air. Itu kan misalnya kurang untuk pendanaannya, mungkin aja tuh dari pihak sekolah mungkin ada inisiatif lain tuh. Misalnya aja siswanya diajak untuk hidroponik dari medianya menggunakan apa gitu selain pakai apa yang pipa-pipa itu nah. Oke. Nangkap. Itu bisa juga kalau tidak ada kayak pipa gitu ya, kerangka di hidroponik yang memang bagusnya gitu ya. Hidroponik sendiri itu bisa dilakukan gitu ya dengan botol bekas gitu. Pemanfaatan botol-botol bekas, hal-hal yang sederhana, mungkin itu sampah-sampah di sekolah mungkin bisa dimanfaatkan kembali untuk penerapan dari bioteknologi konvensional ini gitu. Mungkin sampai sini bisa ditangkap lah.
Oke, bisa Kak. Terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih banyak. Adakah lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, mungkin kami cukupkan. Sekian presentasi dari kelompok 2 dan diskusi dari kelompok 2. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah menyimak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.